Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Yang kami hormati Bapak Masud Adnan sebagai pengarang buku dalam hal ini, Pak Rektor dan Wakil Rektor yang tadi sempat menyambut kami di bawah tadi, berikut jajarannya dan para pimpinan di tingkat UTM dan seluruh dosen dan para mahasiswa yang kami hormati. Untuk lebih singkatnya, ini sudah panas, sebenarnya sudah dingin, tapi karena ini pesertanya banyak, jadi hawanya jadi muncul, jadi panas. Jadi mohon dimaklumi. Dalam kondisi seperti ini memang barusan tadi sempat hujan, jadi hawanya sempat panas, jadi sempat dingin, terus hawanya kan angin, jadi terbatas jadinya. Baik, langsung saja. Dalam hal ini sudah hadir di tengah kita Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin dan Pak Masud Adnan. Dalam buku ini ada tentang Kiai miliarder dan tapi dermawan. Di kajian buku ini sebelumnya kami ingin membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Di sini ada Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin selaku pengasuh, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang ada di Surabaya dan di Mojokerto. Pondok beliau ini sempat mendapatkan The Most Favorite School in Indonesia tahun 2018, terus juga menjadi pondok modern inspiratif di Indonesia. Beliau ini juga guru besar beliau itu dari program sosiologi, guru besar sosiologi di Universitas Islam Negeri Surabaya, Sunan Ampel. Yang menarik pada waktu itu adalah dihadiri langsung oleh Bapak Jokowi, Presiden kita. Selanjutnya ada Pak Masud Adnan. Beliau asal Bangkalan, tapi beliau adalah CEO Harian Bangsa dan Bangsa Online. Beliau sebagai pengarang buku dari Kiai miliarder tapi dermawan. Mungkin saya langsung tawarkan. Dalam sesi ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita angkat berkaitan dengan masalah buku ini. Tentu di dalam sebuah buku itu ada 3 dunia. Dunia pembaca, dunia teks, dan dunia pengarang. Di sini kita dipertemukan ketiga-tiganya. Ada dunia pembacanya, ada dunia teks yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, dan ada pengarangnya di sini. Dan orang beliau yang dikaji juga ada di sini. Menarik jadinya. Kepada Pak Masud Adnan terlebih dahulu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kurama, para kiai, terutama wabil khusus Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Halim, Pak Rektor UTM, Wakil Rektor, dan Pak Dekan, Pak Surahim, teman saya. Beliau seorang intelektual, seorang peneliti senior, pengamat, dan sering dimuat di Harian Bangsa. Saya baca pernyataan-pernyataan beliau, analisis tentang politik di Harian Bangsa maupun bangsaonline.com. Adik-adik mahasiswa bisa browsing bangsaonline.com itu seperti apa,
bisa dilihat di HP jenengan semua. Bapak moderator yang kami hormati dan semua peserta gudang buku yang hadir pada siang ini. Buku ini sudah dibedah cukup banyak sekali, diantaranya di ITB Stikom Denpasar Bali, kemudian di sebuah pesantren di Maros, Sulawesi Selatan, kemudian di gedung Dewan Pers Jakarta, lalu di Bali, di Batam, dan seterusnya. Dan sekarang yang sedang dalam proses, yang antaranya yaitu di IPB Bogor, terus di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pasca sarjana UNER, pasca sarjana UIN Jember dan Situbondo, dan bahkan di Sampang rencananya, tapi mohon maaf ditunda Laura Latif karena Pak Yai tanggal itu harus di Bandung ya Pak, di Bandung. Nah, saya terima kasih sekali atensi yang luar biasa dari UTM, terutama dari Pak Dekan. Saya pikir peserta bedah buku kali ini memang istimewa, bukan hanya dari luar negeri. Ada sahabat saya, 2 warga Singapura yang hadir di sini, kebetulan tamu saya selama 3 hari ini. Please stand up. Nah ini, thank you. Ini teman saya dari Singapura, teman bisnis. Begitu tahu ada bedah buku, ada beliau, langsung tolong saya dipertemukan dengan Ki Asif. Penasaran, ini Pak Yai, warga asli Singapura tapi etnis India. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, ya saya tahunya bahasa Inggris itu ya itu aja tadi. Sit down, stand up. Selebihnya jangan ditanya, nanti rumit. Karena saya asli Madura, Bangkalan, Patemon sini, Patemon Tanah Merah. Jadi adik-adik yang dari Madura mungkin sebagian sudah kenal saya. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian yang kami hormati. Pertama, kenapa? Saya sering ditanya, kenapa Cak Masud mau menulis buku tentang Ki Asep? Selama ini saya sudah banyak menulis buku, menulis banyak opini, terutama di Jawa Pos tentang politik, NU, Gus Dur dan seterusnya. Saya juga sering menulis tentang buku tentang Gus Dur. Nah kali ini tentang Ki Asep, mungkin dan bahkan banyak yang bertanya kenapa. Pertama, karena Ki Asep ini sangat fenomenal. Orang kaya itu banyak, mohon maaf, miliarder itu banyak, tapi yang dermawan itu sangat langka. Nah, itulah kenapa, karena itu ketika orang banyak membaca yang menanyakan kenapa kok tapi, ya. Nah ini sebelum ditanya, biasanya kan banyak sekali, termasuk Kiai terakhir itu Kiai Afifuddin Muhajir komentar tentang buku ini. Kiai Afif itu Wakil Rois Suriah PBNU dan juga Dr. Pak Adnan, dosen pasca sarjana Universitas Diponegoro juga protes, kenapa kok pakai tapi, kok tidak kiai miliarder yang dermawan atau kiai macam-macam lah, kenapa pakai tapi? Jawaban saya diskusikan dengan beliau karena orang kaya itu banyak, orang kaya banyak, tapi yang dermawan itu susah, jarang, apalagi kiai. Nah karena itu saya tulis itu tapi dermawan. Kedermawanannya di mana? Nah ini perlu saya cerita karena ini Madura, saya juga orang Madura. Mohon maaf, kalau kita sowan ke kiai, biasanya kan, ya mohon maaf, kita kan jadi bisaroh. Apa Gus Dur itu, mohon maaf, ini yang ketawa ini udah
pengalaman. Jadi begini, Gus Dur itu kan sudah tahu lah seorang presiden, beliau ya tokoh dunia, ulama gitu kan. Orang-orang berebut salaman, dan suatu ketika banyak sekali yang memberi bisyarah, karena tradisi kita seperti itu. Nah, ada orang Pasuruan yang memberi bisyarah itu salaman itu 5.000, mohon maaf 5.000 rupiah, lalu ditunjukin sama Gus Dur. Ini loh orang NU, saking apa ya, tawadhu, saking tabarukanya pada kiai, 5.000 itu ditunjukkan ke Bu Mega waktu itu. Jadi itu tradisi di kita, dan itu tidak salah karena memang kita tabarukan, ingin barokahnya para kiai. Apapun yang akan kita apapun yang kita cintai kita berikan kepada kiai itu tidak salah karena memang kita berharap barokah. Tapi ada fenomena lagi, nah Pak Kiai ini kebalik. Kalau kita sowan ke sana, malah kita yang dikasih uang. Nah ini kan, gitu loh. Nah saya kenal beliau ini secara intens ketika pilgub. Jadi saya sebetulnya nggak tahu siapa Kiai Asep itu, seorang kiai yang sangat konsisten, istiqomah, mengamalkan hizib-hizib. Saat itu yang saya tahu, dan sampai sekarang saya. Nah saat itu saya sowan beliau di Siwalan sini, mau bahas tentang calon gubernur. Kebetulan beliau pendukung, bahkan termasuk yang ikut membiayai Bu Khofifah sampai miliaran. Tapi ketika Bu Khofifah jadi ditawari proyek, beliau tidak mau. Nah ini kan luar biasa. Nah saat itulah saya sowan ke beliau setelah ngobrol soal pilgub, karena mohon maaf saya juga waktu itu mendukung Bu Khofifah ya sampai sekarang karena gubernur kita. Nah begitu pulang saya dikasih sarung sama beliau, sarung dan ada uangnya di dalam. Nah saya kan alumnus pesantren, saya ini di Temurun 8 tahun di Temurun Jombang, pesantrennya Hadratus Syekh Gus Dur, pesantrennya Gus Dur. Nah saya kaget tuh ada uangnya, saya malu. Seharusnya saya yang bikin apa, yang ngasih bisyarah atau salam tempel itu, tapi kok mana ya? Nah saya rembukan sama teman-teman di luar. Wah ini sul adab kita ini, kita kembalikan yuk uangnya katanya. Rembukan, nah dilala ketemu orang dekat beliau namanya Pak Batur Rahman. Pak Batur, mohon maaf ini kita rembukan mau mengembalikan uang ini karena nggak pantas, masa kita yang dikasih uang, sementara ya kita kan tersinggung juga, apa karena kita nggak nyalami terus dikasih uang kan gitu kan. Akhirnya rembukan kita mau kembalikan. Nah ternyata apa? Begitu saya mau kembalikan, kata Pak Batur, jangan Pak, nanti Pak Yai tersinggung. Semua yang datang sini mah dikasih uang. Oh ya sudah, alhamdulillah kita barukan juga itu. Nah dari situ saya melihat tuh ada fenomena baru bahwa kiai itu ternyata ada yang apa ya, kalau tadi Pak Wakil Rektor ada tesis, sekarang ada tesisnya gitu kan, secara langsung seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yai ini kemana-mana, mohon maaf, kemana-mana selalu bawa uang. Ya ini kalau sampai tadi ini ya uang ini yang saya terpaksa bawakan karena ajudannya ada di bawah. Nah jadi seperti itu. Nah uang itu selalu ditasarufkan kepada siapa saja. Tesis beliau berdasarkan hadis bahwa kita memberi, nanti biar di ini sendiri sama beliau, bahwa kita memberi sedekah itu tidak seperti matematika 1 tambah 1 2 atau sebaliknya, tapi kita memberi uang itu tidak akan berkurang, sebaliknya justru akan mendatangkan berkah dan bahkan memancing banyak rezeki. Nah ini kan mungkin dengan manajemen ekonominya adik-adik itu nggak nyambung, tapi itulah fakta. Nah yang ketiga, saya sempat wawancara beliau banyak sekali.
tentang proses sejak kecil, sejak remaja sampai beliau jadi guru besar dan bahasanya Pak Dahlan Iskan di situ seorang dermawan besar dalam pengantar buku saya itu. Nah, saya menemukan titik-titik yang menarik. Saya sebagai jurnalis, sebagai wartawan tentu saya tertarik, yaitu ketika beliau menceritakan waktu kecilnya. Beliau ini, mohon maaf, beliau ini putra ulama besar, Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim itu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi teman karibnya Kiai Wahab Hasbullah, sama-sama belajar di Mekah. Tapi karena waktu itu ada keributan dunia, akhirnya pulang ke Majalengka, kemudian ke Surabaya bergabung lagi dengan Kiai Wahab Hasbullah, lalu mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang mengantarkan surat-surat ke kiai-kiai untuk rapat di Surabaya untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu ayah beliau, Kiai Abdul Halim. Jadi beliau kiai besar bin kiai besar yang selalu berpikiran besar. Itu judul tulisannya Pak Dahlan Iskan dalam buku yang lain. Nah, berarti beliau itu juga nyambung dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang juga inspirator dan pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, tapi ini yang menarik. Ketika beliau ini SMA kelas 2 di Sidoarjo, beliau ini mondok di Sidoarjo dulu. Ayah beliau, Kiai Abdul Halim itu wafat. Nah, ketika wafat itu tidak ada yang diayai, sehingga beliau berhenti atau drop out dari SMA. Makannya juga nggak ada yang nanggung, nggak ada yang ngasih, karena ketergantungan ekonomi pada ayahnya memang satu-satunya saat itu. Nah, akhirnya beliau kalau makan itu hanya cari-cari bekas ini. Santri itu kan kalau di zaman dulu kan ngeliwat ya, masak sendiri, ada kendil. Nah, di dapur itu dicari kendil yang tengkurap itu, lalu diberi air sehingga ada intipnya, ada kerak nasi itu, sisa-sisa itu yang dimakan jam 12 malam. Jadi saking melaratnya seperti itu. Itulah kenapa nggak ada satu pun cewek yang mau sama beliau. Mohon maaf. Nah, kalau adik-adik kan mungkin kuliah sudah pakai motor ya kan, bahkan mungkin ada yang pakai mobil. Beliau jalan kaki kemana-mana. Nah, saat itulah bisa dibaca di halaman 116 bagaimana tragisnya beliau saking melaratnya, melamar 3 cewek itu dikembalikan semua oleh orang tuanya karena dianggap sebagai lelaki tak punya masa depan. Jadi tak ada yang mau ini, cewek pun ada Pak Dahlan Iskan. Jadi cewek pun tidak ada yang mau. Nah, kalau kita kan gagah ya, orang tua kita punya mobil, punya macam-macam gitu kan, sehingga kita naksir cewek lancar-lancar aja. Pak Yai ini kelamar 3 cewek, 3 gadis, diterima, tapi setelah 3 bulan dikembalikan. Saking tragisnya, karena menurut calon-calon mertua itu menganggap wah sampean nggak punya masa depan, hanya guru, ya mohon maaf, hanya guru. Berapa sih gajinya guru gitu kan? Kalau sekarang kan gajinya guru besar-besar, bahkan ada yang pakai Alphard, guru besarnya maksudnya, guru besar. Nah, karena itu bagi saya ini sangat menarik. Ternyata dalam perjalanannya beliau bisa menjadi guru besar, bahkan seorang miliarder. Ini kan sesuatu yang menarik kan. Jadi dari miskin itu ternyata bisa menjadi orang kaya, sehingga menjadi inspirasi bagi saya. Nah, yang terakhir adik-adik sekalian, ini terutama bagi adik-adik, pesan saya, kita ini sekaya apapun, sepinter apapun, kan kita harus punya kedudukan, punya status sosial, ya kan?
itu kebutuhan sekali. Sekaya-kayanya kalau kita itu nggak punya status sosial, apalagi kalau kita punya komitmen terhadap masyarakat, kita kan gelisah gitu kan. Nah karena itu kita harus punya statusnya. Caranya bagaimana? Pertama memang kalau dalam ilmu sosiologi kan orang dihargai orang banyak hal, karena cantik ya, karena pintar, karena kaya, karena berilmu dan sebagainya. Kalau semua itu sudah nggak ada di kita, ya kan repot kita. Ya powerless iya, tidak punya kedudukan iya. Nah karena itu Pak Yai ini menginspirasi saya waktu itu. Ternyata dalam keadaan nggak punya apa-apa, beliau ternyata satu-satunya jalan adalah sholat malam atau berdoa. Nah doa itu yang membuat beliau sukses. Nanti akan dijasahkan. Di mana doa itu ada di bagian akhir buku itu saya cantumkan. Karena seringkali orang harus nanya ke sana kemari, doanya seperti apa Pak Yai? Pak Yai harus prediksi, gitu kan? Makanya saya cantumkannya dan dilampirkan paling belakang itu. Nah, itu adik-adik beberapa poin kenapa saya harus menulis beliau. Nah, terkait dengan saya sebagai jurnalis, saya memang selalu terinspirasi pada pernyataan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, saya ini orang anaknya petani. Kalau di Batam tanya masuk aturan semua tahu kalau sekarang. Tapi saya ini anaknya petani. Kalau Gus Ahmad ini kan dari Seven Apolil lah, dari lingkungan itu. Kalau saya dari petani, mohon maaf. Nah saat itu waktu saya di Tembuireng itu saya hanya berpikir satu. Nah aku kalau keluar dari Tembuireng ini pulang lagi lalu anak boleh repot juga kan, banyak sawah. Kalau banyak sawah lagi kan repot juga. Nah saya terinspirasi oleh ini Imam Ghazali yang menyatakan kalau Anda bukan anak seorang raja atau Anda bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Kenapa? Dengan penulis Anda dihargai orang, dengan penulis Anda bisa punya power, dengan menulis Anda bisa mengedukasi masyarakat, memberi informasi, termasuk memberi informasi tentang keteladanan Kiai Asep ini. Itulah kenapa motivasi saya menulis buku ini diantaranya. Saya kira itu yang lebih afdol, nanti adik-adik bisa mendengarkan langsung bagaimana pengalaman beliau, bagaimana suka beliau, dan bagaimana resep beliau menjadi seorang miliarder, ulama besar, guru besar yang sekaligus dermawan. Walafikum wallahu ila mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Masud Adnan sebagai pengarang buku dari Kiai Miliarder tapi dermawan. Perlu dipahami bahwasanya dalam buku ini ada sekitar 13 bab yang di Bapak Ibu sekalian ini adalah edisi cetakan kedua. Jadi terbit di bulan Mei, sudah terbit cetakan kedua di bulan Agustus, termasuk lumayan cepat nih. Mungkin langsung saja kepada yang mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para fungsionaris, mohon maaf, adik-adik mahasiswa atau anak-anak mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenan panjenengan semua untuk mengundang saya. Selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang kurang berkenan dari panjenengan semua. Bapak dan saudara-saudara sekalian,
Ketika saya disodori buku ini oleh Pak Masud Adnan untuk naik cetak dengan judul Kiai Miliarder Tapi Dermawan, maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tidak langsung mengiyakan, tetapi saya telaah dulu, saya pikirkan dulu. Akhirnya saya menyetujui karena miliarder itu kan artinya uangnya bermiliar-miliar. Tetapi kalau kita melihat dari bahasa, menurut bahasa Inggris dua saja itu sudah bermiliar-miliar ya, karena plurals itu cukup dua. Tapi kalau bahasa Arab tiga, jamak itu tiga. Nah, ketika 2 atau 3 miliar uang saya ada, atau penghasilan saya dalam setiap bulan bisa ada kalau 2 sampai 3 miliar. Oleh karena itu dipersilakan. Tapi dermawan, saya sampaikan bahwa bukan berarti banyak kiai yang miliarder. Cuma mungkin banyak yang tidak dermawan, tidak begitu. Kalau menurut saya kiai jarang sekali yang miliarder, jarang betul. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah banyak orang-orang yang miliarder, tapi tidak dermawan. Saya, ya miliarder itu seperti siapa? Misalnya Erick Thohir, Sandiaga Uno, yang mereka sudah pernah datang ke tempat saya, Hairul Tanjung, itu barusan pun ada Pak Dahlan Iskan, itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang saya maksudkan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya datang ke mana-mana, ke berbagai provinsi untuk membedah buku ini. Mohon maaf sebagai sarana saja. Tetapi yang paling penting adalah saya hadir pertama di dunia pendidikan untuk menggugah mereka bagaimana menjadikan pendidikan ini menjadi sebuah proses untuk membuat orang bisa sejahtera, yang tentu saja kemudian diikuti dengan berpikir tentang keadilan. Nomor 2, saya datang ke masyarakat untuk menggugah masyarakat, mereka bisa mampu meningkatkan kesejahteraannya. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau dalam buku disebutkan miliarder tapi dermawan, maka Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Masud Adnan, saya berawal dari tidak punya. Oleh karena itu adik-adik mahasiswa, saya kira tidak boleh berkecil hati, tetapi harus berbangga hati bahwa kami tengah memproses keilmuan, yang memproses keilmuan itu adalah sama dengan membentuk kesejahteraan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ketika mau masuk mahasiswa dulu sempat menjadi kuli bangunan selama 2 bulan untuk mencari peluang 6.000. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya menjadi guru besar, bahkan mohon maaf kalau saya boleh berkata besar, belum pernah ada dari sejak merdeka guru besar yang pidato pengukuhannya oleh Presiden, karena sambutan beliau bukan sambutan tapi pidato pengukuhan. Sebab di kata akhir beliau, perkenankan saya untuk menyebutkan Pak Kiai Asep dengan sebutannya yang lengkap. Dia menyebutkan Profesor Dr. Kiai Haji dan seterusnya, itu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi saya sebagai guru SMP swasta, saya
jadi guru SMP swasta hanya dikehendaki oleh Allah untuk kemudian bisa menjadi guru besar. Itu saja sebetulnya. Bagaimana prosesnya? Padahal begitu rumitnya untuk memproses menjadi guru besar itu. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak mengerti ketika satu saat saya dipanggil oleh dinas, karena saya guru SMP swasta tapi diperbantukan. Dipanggil oleh dinas untuk mengurusi izin cuti yang telah lewat, dan berarti bahwa saya tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan saya. Daripada begitu, saya pikir saya mencoba saja untuk beralih profesi, tidak lagi menjadi guru SMP. Kemudian saya ketemu dengan rektor Winsa IAIN saat itu, Bapak Profesor Dr. Ridwan Masir. Pak Kiai, bagaimana kalau jadi dosen aja di sini? Punya S2 ya, punya ijazah S2, punya. Diproses. Orang memperkirakan memproses itu susah, karena harus ada izin lolos mutu dari dinas pendidikan. Mereka mengatakan paling cepat 3 bulan untuk memperoleh lolos mutu. Saya cukup 1 hari. Ya. Walaupun ketika saya mau bertemu dengan kepala dinas sulit sekali karena ajudannya itu tidak memperbolehkan. Sampai terpaksa saya sampaikan, tolong bahwa yang mau bertemu itu teman Bapak. Begitu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Begitu ketemu, tidak harus 3 bulan, saat itu juga dibuatkan, saat itu juga. Ini Bapak dan Ibu sekalian, karena mohon maaf ya, berkaitan dengan masa lalunya ya, satu saat beliau Pak Saudi, kepala dinas itu berada di Polda, ditahan di Polda, dan ketika ditahan di Polda saya sambangi, saya beri sangu, ya beri bekal, saya bawakan makanan dan seterusnya. Beliau senang sekali dan ingat itu belum terlalu lama. Selesai itu kemudian saya sudah mendapatkan lolos mutu. Kemudian saya juga masih harus mendapatkan lolos mutu dari wali kota. Saya mencoba, masa sih nggak bisa saya coba. Ajudannya begitu ketat. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Beliau mengatakan, Pak, panjenengan kesini lagi 3 bulan lagi, sebab ini mesti diantrikan. Kalau saya mau bertemu Pak Wali Kota bagaimana? Pak Wali Kota itu teman saya, tidak bisa. Berkasnya saya ambil kembali, dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya temui wakil wali kotanya. Katanya wakil wali kotanya ketika saya ditemui di rumah. Kata beliau, besok sore saya antarkan, besok sore saya antarkan ke rumah, dan besok sorenya diantarkan ke rumah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kemudian saya diproses dengan micro teaching dan seterusnya dan bisa. Dan dari situ kemudian saya bisa memproses menjadi guru besar. Dari guru SMP swasta, kecil lagi sekolahnya, tetapi diperbantukan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Inilah kehendak Allah. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya punya cita-cita besar. Saya kepingin antara lain, mohon maaf, cita-cita besar saya ingin memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kemudian saya mendirikan sekolah yang saya tidak punya apa-apa. Bapak dan Ibu sekalian, di Surabaya, kalau di Surabaya tidak bisa maju. Kemudian saya ke sebuah tempat
di pinggir gunung, lereng gunung, tidak ada lagi desa di atasnya. Jalannya sempit, kemudian angker, tidak pernah didatangi orang. Kalau sudah maghrib tidak ada orang berani lewat ke tempat itu. Saya mendirikan sekolah yang visinya saya buat untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlakul karimah, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin karena lembaga pendidikan Islam, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Kami membuat misi melaksanakan sistem yang berlaku di lembaga pendidikan Bulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Kemudian saya membuatkan the goals of graduate, ahdaful mutakharrijin, tujuan peruntukan. Saya sesuaikan dengan visi, maka jadilah tujuan peruntukannya: satu, untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Nomor dua, untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Nomor tiga, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nomor empat, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kenapa itu yang dijadikan ahdaful mutakharrijin atau the goals of graduate? Karena ada sebuah ibarat, ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa tegaknya sebuah negara manakala ditopang oleh 4 pilar. Pilar pertama, apabila ilmuwan, para ulama, ilmunya dijadikan referensi oleh para birokratnya. Nomor dua, manakala birokratnya dengan referensi keilmuan, mereka akan menjadi para birokrat yang adil. Nomor tiga, apabila ditopang oleh para konglomerat yang memiliki kepedulian untuk ikut serta membangkitkan semangat dan mewujudkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Nomor empat, orang miskinnya, buruh-buruhnya, mereka berdoa untuk kebaikan bersama, bukan berdemo. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi yang nomor empat tentu tidak boleh saya lahirkan. Masa lembaga pendidikan melahirkan orang miskin? Maka yang nomor empat saya ganti dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pada waktu itu adalah tahun 2006. Saya mendirikan lembaga pendidikan di situ. Saya beri nama Madrasah Bertaraf Internasional. Di saat-saat orang ramai kepingin mendirikan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI, rintisan Madrasah Bertaraf Internasional atau RMBI begitu. Saya tidak, Madrasah Bertaraf Internasional di sebuah tempat yang seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tanahnya itu 1 hektar kurang lebih, hampir 1 hektar. Saya beli mengangsur sampai 2 tahun. Ya. Tetapi sarananya hanya ada sebuah rumah kecil yang kemudian saya jadikan asrama putri untuk 23 anak. Dan ada gudang kayu yang kita raba, kanan kirinya diberi geripik, geripiknya ditempel dengan kertas minyak agar kalau malam angin tidak masuk. Untuk 25
putra, untuk asrama putra. Sekolahnya di bawah teror. Saya berikan nama Madrasah Bertaraf Internasional. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, semua orang mentertawakan dan saya juga grogi. Ya, grogi membawakan seperti itu. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk sementara sekolah ini akan menjadi yang paling baik di Indonesia untuk sementara. Ini betul dari mereka bertanya bahwa kalau itu untuk sementara, lantas selanjutnya akan menjadi kiblat budaya, pendidikan, keagamaan di dunia. Saya bilang begitu. Bapak dan Ibu sekalian, ada ketika kemudian 2 tahun berikutnya, ya pada tahun ketiga kalau tidak salah, saya sudah memulai membangun gedung. Pada waktu membangun gedung, ya mohon maaf ini saya ulangi kembali, muridnya sekitar 48 saat itu untuk 2 kelas, tapi tahun-tahun berikutnya peningkatannya itu di atas 100%. Terus tempatnya di rumah-rumah penduduk, sekolahnya di musola-musola, yang saat itu musola-musola itu isinya kotoran ayam. Kita bersihkan, kita jadikan kelas dan boleh oleh kepala desanya boleh. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Pada tahun ketiga kita membangun gedung, mendatangkan seorang ulama besar dari Jakarta. Beliau berpidato, saya merasa keheran-heranan. Kenapa Pak Kiai Asep mau mendirikan pesantren di sini? Siapa yang akan jadi muridnya? Saya sudah memiliki 8 pondok pesantren, semuanya rasional untuk bisa mendapatkan murid karena di sekitarnya adalah daerah perkampungan. Ini nanti siapa yang akan menjadi muridnya? Beliau mengatakan, apa monyet-monyet yang saya temukan di jalan tadi? Kalau mohon maaf dari arah Cembor turun ke bawah, di situ kalau sore itu banyak monyet, bahkan ada macan kumbang. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi mohon maaf saya sampaikan di tahun 2017 hanya 11 tahun. Apa yang saya cita-citakan terwujud? Apakah nggak tahu bagaimana pemrosesannya seorang peneliti ya dengan resmi memberikan award kepada saya bahwa Manatul Ummah sebagai the most favorite school in Indonesia, sekolah yang paling favorit di Indonesia, hanya 11 tahun. Di tahun 2018 berarti 12 tahun menjadi the best tutoring system school in Indonesia, lembaga pendidikan yang paling baik sistem pendidikannya di Indonesia. Di tahun 2019 kita di Winsa mendapatkan penghargaan sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia dengan menyebutkan kompetitornya: 1 pondok pesantren Gontor, nomor 2 pondok pesantren Darun Najah Jakarta, nomor 3 pondok pesantren Al-Amin Perinduan sebagai kompetitornya, tetapi nomor 1-nya pondok pesantren Manatul Ummah yang berarti hanya 13 tahun. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya juga kemudian saya mendirikan perguruan tinggi di tahun 2015. Tahun 2017 itu sudah punya S2. Banyak orang yang paham tentang perguruan tinggi tidak masuk akal. Biasanya mendirikan S2 itu sudah harus meluluskan S1 terakreditasi B. Bagaimana mungkin terakreditasi baru tahun kedua? Di tahun ketiga saya mendirikan S2
dan diberi izin operasional. Ya karena sebuah pertimbangan bagi mereka bahwa ini amanatul ummah kan begitu. Di tahun ke-6 kita mendirikan S3 dan dapat izin operasional. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan kenapa? Karena tadi ketika saya merasa malu, saya membuka referensi ke sana kemari di tahun 2006 itu, akhirnya saya mendapatkan referensi innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusannya dan rendah pula cita-citanya. Makanya nanti saya akan menuliskan di situ agar UTM bercita-cita yang tinggi, tidak usah khawatir karena baru bercita-cita saja sudah dicintai oleh Allah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap bahwa UTM itu akan menjadi salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia ini dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah mungkin terinspirasi oleh pertemuan pada kesempatan ini. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini tahun ke-7 saya sudah tidak kepingin perguruan tinggi saya, mohon maaf, itu diakreditasi oleh Ban PT. Saya tidak kepingin. Tahun depan perguruan tinggi saya akan diakreditasi oleh AKAS dari Jerman. Jadi Bapak dan menjadi International University. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Lantas kemudian ada yang bertanya, Pak Yai kok terus membangun, padahal mana? Pada saat proses pembelian tanah saya harus mengangsul 2 tahun dan tidak punya apa-apa, dan kemudian sekolahnya bisa maju. Berkaitan dengan sekolahnya bisa maju, itu saya mengambil yang paling penting di dalam sebuah kemajuan sekolah, bukan sarana. Jelas kalau saya berbicara sarana maka saya sudah putus asa barangkali. Maka yang paling penting adalah guru. Saya mencari guru-guru yang paling baik saat memproses pertama, termasuk sampai sekarang pula, dan kemudian sistemnya yang kompetitif. Ketika orang membaca kenapa sih Amanatul Ummah mau maju, salah satu bentuk kemajuannya Amanatul Ummah, Bapak Ibu, mohon maaf, bukan hal yang sulit bagi Amanatul Ummah untuk menembus ITB, UGM, UI, UNER, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, Jepang, Cina, sudah Timur Tengah apalagi, Bapak dan Ibu sekalian. Itu karena sistem. Nah, ketika berbicara sistem, sulit memang orang kemudian akan bisa menandingi kecuali mencontoh sistemnya ini, yaitu antara lain salah satu saja, tapi masih banyak yang lainnya. Di Amanatul Ummah ini saya menyampaikan, dan ini tidak apa-apa saya keluarkan. Di Amanatul Ummah itu kalau sekolah yang usianya 3 tahun, proses belajar mengajarnya hanya 2 tahun. Harus diselesaikan dalam 2 tahun kurikulum itu. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di tahun yang terakhir tryout di hari Ahad, disertai dengan pembahasan tuntas mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Pembahasan tuntas itu Bapak dan Ibu sekalian, misalnya nomor 1 tentang bab A, bab A dibahas tuntas. Kemudian baru anak diajak menjawab nomor 1. Begitu nomor 2 bab B, maka bab B harus dibahas tuntas. Maka ini artinya berarti remedi yang efektif karena dihadapkan dengan soal yang realistis. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Soalnya tentu adalah soal prediktif
yang dianalisa, dibuat sedemikian rupa sebaik-baiknya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dengan demikian tentu akan kompetitif. Ya. Salah satu di antara keberhasilan Amanatul Mas, salah satu muridnya itu diterima dengan beasiswa di 11 perguruan tinggi termaju di dunia ya, tahun ini. Ya tentu yang dipilih yang satu, tapi dia bisa membuktikan karena daftarnya bersamaan dan kemudian pemrosesan tesnya semuanya diikuti, lulus di 11 perguruan tinggi termaju di dunia yang dia ikuti. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu yang kita wujudkan dan kemudian menjadi berkembang. Kemudian berkaitan dengan miliarder, ya. Terus bagaimana? Kok membangun, padahal bagaimana hanya mempunyai 48 murid, tapi begitu cepatnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya memang memiliki doa karena saya pikir bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin keberhasilannya dan Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya berupaya keras dan berdoa maksimal. Uang saya tidak punya, upaya keras siap, kemudian berdoa maksimal. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya saya berupaya mencari sholat hajat dari buku ke buku, dari kitab ke kitab. Saya terapkan, tidak berhasil saya tinggalkan. Saya dapatkan lagi yang lain. Saya laksanakan berkali-kali, tidak terasa hasilnya saya tinggalkan. Dan yang terakhir saya menemukan, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, minat doa alladzi la yurad, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, dan saya temukan ketika saya wukuf di Arafah. Itu Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sholat hajat berupa 12 rakaat. Setiap rakaatnya kita membaca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali, 2 rakaat salam sampai dengan salam yang ke-6. Setelah salam yang ke-6 kemudian sujud di luar sholat karena sudah salam, sudah selesai. Kemudian sebelum berdoa, Bapak dan Ibu sekalian, membaca doa yang ada di halaman terakhir, tetapi bisa diganti karena menghafalkan doa itu mungkin memerlukan waktu 1 jam paling tidak. Bisa diganti oleh membaca tasbih 11 kali, sholawat 11 kali, karena isinya adalah tasbih dan sholawat. Kalau tasbih dan sholawat kita semua bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 11 kali baru kemudian kita berdoa. Judulnya sholat hajat tersebut minat doa alladzi la yurad, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Makthur, ini yang membuat saya tertarik. Makthur itu menurut pemahaman saya berarti di zaman sahabat dulu pernah dilakukan. Dan pesannya Imam Ghazali, la tu'allimuha li sufahaikum fayata'awanuna biha ala ma'siyati. Jangan kamu ajarkan kepada sembarang orang, takut digunakan maksiat. Karena istijabahnya sholat hajat tersebut bisa saja untuk maksiat pun dikabulkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon ya, karena ini sebuah pengalaman saya, mohon untuk tidak digunakan untuk maksiat. Karena kalau digunakan untuk maksiat, yang mengajarinya yang kena,
gerahnya juga. Kemudian saya mencari waktu yang istijabah. Ternyata waktu yang istijabah itu fi jawfil lailil akhir. Raka'atani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dan oleh karenanya saya lakukan 1 jam sebelum subuh. Saya melaksanakan 12 rakaat, 30 menit saya sholat hajat, 20 menit saya sujud karena banyak sekali yang diminta, dan kemudian yang 10 menit saya gunakan untuk sholat witir 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa harus malam hari? Karena wahal min mustaghfirin fa astaghfiru, wahal min da'in fa ujibuhu. Barang siapa yang meminta ampunan akan diampuni, dan barang siapa yang berdoa akan dikabulkan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Di sholat malam itu Bapak dan Ibu sekalian, salah satu hikmahnya matradatun lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Jadi kadangkala saya merasa sakit sore hari, saya menunggu kapan datangnya malam, dan saya akan sholat dengan penuh kekhusyuan agar sakit saya hilang. Bapak dan Ibu sekalian, itu hikmahnya, dan ternyata ditemukan oleh dunia kesehatan bahwa di malam hari itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidur biasanya detak jantung kita berdetak sangat cepat. Kita bisa mendengar ada orang mendengkur. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kalau kemudian kita bangun malam, jam 2:30 saya bangun, maka detak jantung itu akan kembali normal, dan ketika kemudian kita melaksanakan sholat, maka detak jantung itu akan berdetak pada detakan yang paling normal, dan kita ketika berdetak pada detakan yang paling normal akan membuat peredaran darah itu lancar, dan ketika peredaran darah itu lancar maka penyakit akan hilang. Itu nomor 1. Nomor 2, Bapak dan Ibu sekalian, di malam hari tubuh kita itu mengeluarkan cairan untuk melumasi sekujur tubuh, dan anehnya dalam waktu tertentu cairan itu berhenti, dan diperkirakan bahwa berhentinya cairan itu ketika keluarnya fajar shadiq. Oleh karena itulah pentingnya kemudian sholat malam untuk membentuk kita memiliki kesehatan yang baik. Selanjutnya masuk sholat subuh, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat raka'atayil fajri atau qobliyatas subhi. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya dan seisinya. Saya berdasarkan petunjuk seorang yang menurut saya beliau ini waliullah di Madinah, Syekh Ahmad namanya, orangnya sulit ditemui, tapi dulu ketika di awal-awal saya sering umroh, saya sering ngaji, beliau menemani saya dan selalu mengajar saya. Beliau mengijazahkan sholat raka'atayil fajri itu di rakaat pertama membaca Al-Fatihah sekali, Al-Nashrah sekali. Di rakaat kedua Al-Fatihah sekali, Al-Tar sekali, Li'ila fi Quraisyin sekali, agar kita kemudian memiliki kesehatan dan kemudian rizkinya dilimpah ruahkan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita sholat subuh berjamaah diupayakan walaupun dengan keluarga. Man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi himmatillah wa la yatlubanna Allahu bi syai'in min himmatihi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada dalam tanggungan Allah, dan Allah tidak meminta yang lain untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya.
tetapi cukup dengan sholat subuh berjamaah. Ada sesuatu yang penting sekali, yang ini mudah-mudahan menjadi pengalaman bagi panjenengan semua, atau menjadi masukan pertama bagi panjenengan semua. Jangan tidur sampai matahari terbit, karena ada hadis sahih menyebutkan inna allaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'il syams. Sesungguhnya Allah itu membagi-bagikan rizki mulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Setelah diteliti, ternyata ada sebuah rahasia bahwa di tenggang waktu itu Allah menurunkan ozon. Ozon yang diturunkan pada tenggang waktu itu sejak subuh, kumandang azan subuh sampai terbit matahari, itu memiliki sifat membuat tubuh kita kuat dan semangat. Nah tentu ketika tubuh kita kuat dan semangat, kita akan bisa tahan lama dalam bekerja dan efektif dalam kita bekerja. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang kita lakukan. Dan mohon maaf, sejak 2006 saya terus membangun. Orang menduga-duga dari mana Pak Yai ini dananya, karena tadi panjenengan jangankan saya punya uang, ketika mau membangun harus hutang, ketika mau membeli tanah harus hutang selama 2 tahun, tapi tidak pernah berhenti membangun setelah itu. Orang menduga-duga Pak Yai mendapatkan kucuran dari Bank Senturi waktu itu. Ya saya bilang, ya kan gampang, tinggal diselidiki saja. Ada lagi yang mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian, apa Pak Yai Asep punya percetakan uang palsu karena memang tempatnya di gunung. Ini Bapak dan Ibu sekalian silakan. Dan yang terakhir, berapa banyak tuyul yang dimiliki oleh Pak Yai Asep sehingga tidak pernah berhenti membangun. Dulu tahun 2006 ya seperti itu, tanahnya kurang dari 1 hektar, sekarang sudah kurang lebih 100 hektar, dan bangunannya saya tidak bisa menghitung berapa banyak bangunannya sudah saya bangun. Tetapi ke depan saya akan membangun kampus yang harus disesuaikan dengan kebutuhan International University. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin ketika UTM nanti membawakan UTM dengan cita-cita yang tinggi, saya berharap dalam beberapa tahun ke depan UTM menjadi salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia, sejajar dengan UI, sejajar dengan ITB. Saya kira mungkin itu untuk sementara, mungkin nanti bisa ditanyakan dan mungkin nanti saya akan bisa melebarkan dalam tanya jawab. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin yang telah memaparkan cukup menarik konstruksi yang dibangun oleh Pak Maskud dalam buku Kiai Miliarder tapi Dermawan, sekaligus ditambahkan oleh langsung dari Kiai berkaitan dengan masalah pengalaman hidup beliau mulai dari 2006 sampai sekarang punya pesantren besar, sampai punya pasca sarjana 2006. Kami di sini 2006 dan masih di sini Pak. Sedangkan beliau 2006 sudah membangun macam-macam. Alhamdulillah, cuman beda nasib aja. Baik, dalam hal ini mungkin akan lebih menarik kalau seandainya mungkin dari para peserta ingin menanyakan. Monggo kami buka termin pertama, kami berikan 2 pertanyaan. Monggo, silakan beri yang pertama, yang kedua 2 orang dulu, dan di belakang 1, mungkin cukup dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf khususnya kepada yang terhormat
Yayasan. Saya pertama memperkenalkan diri saya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Denny, saya ini aktivis sampai sekarang, sampai bercucu-cucu tetap aktivis, volunteer, relawan. Terus terang Pak Kiai, saya tidak perlu ada pertanyaan, nanti mahasiswa aja yang bertanya. Saya tidak ada pertanyaan, cuman saya ini hari ini betul-betul dapat berkah dari Allah yang tidak terukur besarnya. Kok bisa ketemu dengan Kiai Hasyim hari ini? Ini Allah yang mempertemukan. Jadi tidak ada pertanyaan, ilmu semua itu sudah saya masukkan di sini. Hanya saja saya ini hari Ahad kemarin tanggal 4 ini mengikrarkan peletakan batu pertama pesantren Darul Mutakin gratis untuk anak yatim, duafa, fakir, miskin. Tapi tidak punya modal Kiai. Modalnya modal tekad bonek. Seperti apa yang Kiai tadi, lu kok pas sekali. Membentuk sebuah kabupaten yang menjadi percontohan nasional yang maju, adil dan makmur, kemudian objek keadilan dan kemakmuran itu begitu jelas dan pembiayaannya ringan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Bapak dan Ibu sekalian, income itu hanya zakat. Ketika zakat diprosedur dengan benar, dikumpulkan dengan benar, kemudian ditasarrufkan dengan benar, ya, dan utamanya membimbing mereka yang para penerima zakat. Di tahun pertama memang banyak yang menerima zakat. Ya. Umar bin Abdul Aziz untuk mewujudkan kesejahteraan, beliau menargetkan semua rakyatnya punya pekerjaan, sekecil apapun bentuk pekerjaannya. Bapak dan Ibu sekalian, semua rakyatnya tidak boleh punya hutang konsumtif tentunya sekarang. Ini yang harus digarap. Semua rakyatnya punya rumah. Semua rakyatnya bisa berobat ketika sakit. Semua rakyatnya terpantau, tidak ada yang tidak bisa makan. Semuanya bisa makan. Itu bentuk keadilan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, di tahun pertama semua orang menerima zakat itu dan kemudian mereka punya pekerjaan semua. Di tahun kedua, karena belum memimpin hanya 2 tahun setengah, di tahun kedua tidak ada orang mau menerima zakat. Sampai kemudian zakat itu ditaruh di atas gunung. Kenapa? Agar dimakan oleh burung. Nah, zakat itu kan berupa gandum, jagung, dan seterusnya. Sehingga ada istilah maja'at tuyur fi zaman ini. Tidak ada burung yang kelaparan di zamannya. Semua hutang dibayar negara, semua rakyat harus punya rumah semua. Semua anak muda yang tidak bisa nikah dinikahkan negara. Ini Bapak dan Ibu sekalian, dan itulah bentuk adil dan makmur. Itu Bapak dan Ibu sekalian, dan mari yang penting panjenengan sebagai mahasiswa-mahasiswi intensifkan keilmuan. Ilmu adalah kekuatan yang dengan ilmu itu kita akan memiliki kekuatan untuk mewujudkan kreativitas dan seterusnya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin yang telah memaparkan dan memberikan masukan yang terbaik buat kita semuanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Masud Adnan yang telah memaparkan bukunya dan memberikan sumbangan-sumbangan juga bagi kami di sini, terutamanya buku-buku gratis. Alhamdulillah pada sampai sesi yang ini sudah selesai semua, dan kami ucapkan terima kasih semuanya pada ibu sekalian. Sebelum nanti kami tutup, nanti
nanti mohon jangan pulang dulu, nanti biar kita minta doa Pak Kiai. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terakhir perlu kami sampaikan. Biasanya saya kalau datang kemana-mana membawa oleh-oleh biasanya, tapi saat ini enggak. Tapi mohon maaf, bukunya jangan diganti, memang saya berikan sepenuhnya. Dan kemudian panitia tidak usah memberi transport kepada saya terima transportnya, tapi kemudian saya kembalikan kepada panitia untuk HR-nya panitia. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dengan namamu yang paling agung, yang manakala kami berdoa menggunakannya Engkau kabulkan doa kami, dan manakala kami meminta menggunakannya Engkau berikan permintaan kami. Ya Allah, ya Wahidu, ya Ahad, ya Fardu, ya Somad, ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa anak-anak kami, keturunan kami, dan keluarga kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa murid-murid kami secara keseluruhan tanpa terkecuali, ayah-ayah dan ibu-ibu mereka serta keluarga mereka. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, limpahkanlah petunjukmu dan kasih sayangmu kepada seluruh umat manusia, utamanya kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah senantiasa kepada kami bahwasanya kebenaran itu adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah pula kepada kami bahwasanya kesesatan itu adalah sesat, dan berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa terhindar dari segala bentuk kesesatan. Sampaikanlah kami kepada cita-cita kami, mudahkan segala urusan kami. Penuhi ya Allah hajat-hajat kami, dan bayarkan hutang-hutang kami, hutang-hutang kedua orang tua kami, keluarga kami, serta pula hutang-hutang bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, kabulkan segala permohonan kami, dan jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Allahumma ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu, jauhkan kami dari rasa susah, jauhkan kami dari kekhawatiran-kekhawatiran, jauhkan kami dari sifat malas, jauhkan kami ya Allah dari sifat kikir, utamanya kikir ilmu, jauhkan kami dari sifat minder dan pengecut, jauhkan kami dari berkata tidak bisa atas tanggung jawab kami, jauhkan kami dari berkata tidak bisa untuk mewujudkan keberhasilan dari apa yang kami cita-citakan, jauhkan kami dari berkata tidak bisa untuk melakukan upaya-upaya yang dibenarkan dalam rangka keberhasilan apa yang kami cita-citakan. Jauhkan kami dari lilitan-lilitan hutang dan tekanan orang. Jauhkan kami dari putus asa. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rizki kepada kami semuanya ya Allah, pada kedua orang tua kami, keluarga kami. Rizki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit kami dalam memperolehnya dari berbagai sumber ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kampus kami UTM Universitas Trunojoyo Madura merupakan universitas yang penuh barokah, yang penuh manfaat, yang bermanfaat, yang terus berkembang dan berkembang, meluas dan meluas, kekal keberadaannya. Jadikanlah ya Allah dalam waktu yang sangat singkat ini menjadi salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkau berkuasa pula untuk mengabulkan setiap permohonan. Kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.